Semasa pemerintahan Jayanegara, Majapahit yang masih berusia muda tersebut tidak lepas dari kemelut politik di dalam negeri. Akibat kemelut politik tersebut timbullah pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh para punggawa Majapahit. Menurut catatan sejarah, bahwa sebelum timbulnya Makar Rakuti yang mendapat dukungan Dharmaputra Wenesuka, Jayanegara dihadapkan dengan pemberontakan Nambi, Pamandana, dan Mahesa Pawagal, serta Rasemi. Berikut penjelasan mengenai ketiga pemberontakan tersebut. Yang pertama adalah pemberontakan Nambi. Nambi menduduki jabatan Rekrian Mahapati pertama di Majapahit. Di dalam Serat Pararaton dan Kidung Panji Wijayakrama mengisahkan bahwa Nambi adalah seorang abdi Dyahwijaya yang turut mengungsi ke Sumenep ketika Singasari runtuh karena kudeta Adipati Jayakatwang dari Gelang-Gelang pada tahun 1292. Berdasarkan Serat Pararaton, sewaktu Dyahwijaya beserta pasukan Tartar menyerang Jayakatwang yang menjadi raja di Daha pada tahun 1293, Nambi berjasa besar karena dapat membunuh Kebo Rubuh. Berkat jasanya itu, Nambi diangkat sebagai Patih Amangkubumi. Berita ini diperkuat oleh Prasasti Kudadu pada tahun 1294 dan Prasasti Penanggungan pada tahun 1296 yang menyebut nama Rekrian Mahapati Nambi dalam daftar pejabat Majapahit. Menurut Kidung Ranggalawe, pengangkatan Nambi inilah yang memicu pemberontakan Ranggalawe di tahun 1295. Ranggalawe tidak puas atas keputusan Dyahwijaya karena Nambi dianggap kurang berjasa pada raja. Atas izin Dyahwijaya, Nambi berangkat memimpin pasukan Bayangkara untuk menyerang Tuban. Dalam perang tersebut, Ranggalawe mati di tangan Kebo Anabrang. Kematian Nambi pada tahun 1316 disinggung dalam Kakawin Negara Kertagama dan Serat Pararaton, serta diuraikan dalam Kidung Sorandaka. Dikisahkan bahwa Nambi masih menjadi Rekrian Mahapati semasa pemerintahan Jayanegara. Pada saat itu, ada tokoh yang sangat licik bernama Mahapati yang mengincar jabatan Rekrian Mahapati. Mahapati selalu berusaha menciptakan ketegangan antara Jayanegara dengan Nambi. Pada suatu hari, Mahapati mengunjungi Nambi dan memberitahukan bahwa Jayanegara tidak senang kepadanya. Guna menghindari kesalahpahaman, Mahapati menyarankan pada Nambi untuk sementara waktu pulang ke Lumajang. Kebetulan, Nambi mendengar kabar bahwa Pranaraja ayahnya sedang sakit keras. Kemudian Nambi meminta izin kepada Jayanegara untuk menengok ayahnya. Sesudah mendapat izin, Nambi pulang ke Lumajang. Sesampainya di desa Ganding, Nambi bertemu dengan utusan Pranaraja. Nambi diantar pulang ke Lumajang. Tidak beberapa lama, Pranaraja meninggal. Mendengar kabar meninggalnya Pranaraja, Jayanegara mengutus Mahapati, Pamandana, Mahesa Pawagal, Eban, Lasem, dan Jaran Lejong ke Lumajang untuk menyampaikan ucapan duka cita. Selama tinggal di Lumajang, Mahapati terus membujuk Nambi agar tinggal lebih lama di Lumajang. Melalui Mahapati, Nambi meminta izin kepada Jayanegara untuk tinggal lebih lama di Lumajang. Sesampai di hadapan Jayanegara, Mahapati menyampaikan berita bohong bahwa Nambi menolak untuk kembali ke ibu kota Majapahit karena tengah mempersiapkan pemberontakan. Dikatakan pula oleh Mahapati bahwa menteri yang melayat di Lumajang bermaksud bersekutu dengan Nambi dalam merealisasikan usaha pemberontakan. Jayanegara yang termakan hasutan itu mengirim pasukan Bayangkara di bawah komando Mahapati dengan maksud menangkap Nambi
Pasukan Bhayangkara yang dipersiapkan Mahapati menyerbu Lamajang. Pertama kali, pasukan Bhayangkara menyerang benteng Pajarakan dan melumpuhkan Ganding. Dari Ganding inilah pasukan Bhayangkara mengepung Lamajang. Dalam penyerangan itu, Nambi yang mendapat dukungan Arya Wiraraja tewas beserta keluarganya. Menurut Serat Pararaton, bahwa Nambi tewas dikeroyok oleh Jabung Tarewes, Lembu Peteng, dan ikal-ikalan Bang di benteng pertahanannya di Desa Rambut Buaya Bang. Namun, menurut Kakawin Negara Kertagama, bahwa penangkapan Nambi tidak dipimpin oleh Mahapati, melainkan dipimpin oleh Jayanegara. Tidak diketahui apakah Arya Wiraraja masih hidup atau meninggal sewaktu penyerbuan pasukan Bhayangkara ke Lamajang. Namun, terdapat dugaan bahwa sesudah terbunuhnya Nambi, Majapahit Timur yang semula dikuasai Arya Wiraraja kemudian dipersatukan dengan Majapahit Barat oleh Jayanegara. Dengan demikian, Jayanegara telah mengkhianati perjanjian Songgenep yang disepakati oleh Dyah Wijaya dan Arya Wiraraja.